Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Arlita Putriana dengan NIM 2020530056 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mendemokan atau mempresentasikan hasil kerja saya dalam membuat aplikasi sederhana berbasis web untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Di sini, saya membuat aplikasi manajemen cache, di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk mengatur keuangan kas pada setiap anggota di suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, dengan aplikasi ini dapat mempermudah bagian keuangan dalam pengaturan keuangan seperti pencatatan pengeluaran dan saldo kas. Langsung saja kita mulai dalam pengisian username dan password yang sudah saya tentukan sebelumnya, yaitu dengan username, nama admin, dan passwordnya adalah password. Kemudian kita login. Muncul tampilan awal, yaitu tampilan dashboard, di mana tampilan ini akan berubah ketika ada pengubahan data, baik itu menambah, menghapus, atau mengedit. Jadi ini sesuai data yang ada dengan jumlah kas 1.500.000, jumlah uang pengeluaran 500.000, jumlah anggota 5 orang, dan jumlah pengeluaran 1. Ini akan berubah ketika ada pengubahan data. Langsung saja, seperti kita akan menampilkan daftar anggota, ada 5 orang, yaitu ada Agung, Sisilia, Putri, Rafael, dan Bintang. Kenapa memulai dengan angka 5? Yaitu karena sebelumnya ada penghapusan data. Selanjutnya kita akan mencoba untuk tambah data dengan nama, misalkan nama Joko, dengan alamat Desa Kesambi, RT 5 RW 6, Mejobo, Kudus. Dengan tanggal lahir, misalkan tanggal lahir dimulai dengan bulan, misalkan bulan 4, tanggal 12, tahunnya 1998. Kemudian kita kirim. Data sudah masuk. Nah, ini untuk tadi yang sudah kita masukkan dengan nama Joko. Pada dashboard yang tadinya jumlah anggota 5, kemudian akan bertambah 1, jadi 6 anggota. Seperti itu. Kemudian, untuk menghapus data, kita misalkan hapus nama anggota Agung, kita menghapus, sukses menghapus. Kita cek lagi di daftar anggota, sudah tidak ada lagi nama Agung. Dan yang tadi 6 anggota di dashboard menjadi 5 karena nama Agung sudah terhapus. Kemudian untuk edit, misalkan kita akan mengedit nama anggota Sisilia. Kita edit menjadi Sisil. Dengan RT misalkan 6, RW 9 dengan tanggal lahir bulan 03 misalkan 12 tahun 2000. Misalkan ada sebuah kesalahan pada penulisan data, kemudian bisa diedit dan setelah diedit kemudian diupdate. Nah, untuk kembali lagi di daftar anggota, tadi ada keterangan mengedit sukses. Nah, ini sudah teredit.
Yang tadinya nama anggota Sisilia menjadi Sisil. Untuk menampilkan data, kita bisa klik detail. Nah, ini umurnya otomatis terhitung jadi 22 tahun. Kemudian untuk misalkan sebuah datanya banyak, kemudian untuk mencari dengan nama misalkan Putri. Ini misalkan datanya banyak ya. Kemudian kita search, data yang Anda cari ditemukan. Ini nama Putri dengan alamat desa Jepang, RT 5 RW 6 Mejobo Kudus, dengan tanggal lahir tanggal 12 bulan 2 tahun 1999. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kita akan mencetak laporan terkait dengan daftar anggota. Bisa langsung klik cetak. Di sini akan otomatis mengunduh data Excel. Kita buka. Nah, ini data yang tadi sudah kita masukkan, yang sudah kita tambahkan maupun kita edit. Datanya akan tersimpan di file Excel yang kemudian akan dapat di print out seperti itu. Kemudian untuk itu tadi terkait dengan anggota. Kemudian selanjutnya terkait dengan keuangannya. Yang pertama ada store kas. Ini daftar terlebih dahulu daftar kas. Kita cek dulu. Ada dua anggota yang menyetor dana kas, yaitu ada Agung dan ada Putri. Kemudian ada tambah anggota untuk setor uang kas. Anggota misalkan Sisil menyetor uang kas sebesar 200.000. Tanggal setor bulan 6 misalkan, tanggal 1 tahun 2022. Kirim. Data sudah masuk. Nah, di dalam daftar kas sudah tertampil nama Sisil dengan jumlah uang setor 200.000. Seperti itu. Nah, untuk edit sama seperti anggota, kita edit berapa jumlah kas dan tanggal setornya, seperti itu. Kemudian untuk hapus, tinggal kita klik saja, klik hapus. Di dashboard juga nantinya akan mengalami perubahan data. Yang tadinya 1.500.000, kemudian tambah Sisil tadi 200.000 jadi 1.700.000. Kemudian ada nunda kas. Ini sama seperti pada data anggota. Kemudian ada catat pengeluaran. Nah, pada pengeluaran kita dapat menuliskan pengeluaran apa saja yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan untuk beli perlengkapan kantor, misalkan dengan harga kira-kira 500.000. Tanggal pengeluarannya misalkan bulan 6, tanggalnya 03, tanggal 3 tahun 2022. Kemudian kirim, data sudah masuk. Yang tadi pada daftar pengeluaran yang awalnya ada 1, yaitu top up Shopify misalkan, kemudian kita tadi tambah ada beli perlengkapan kantor, sudah tertampil di dalam daftar pengeluaran seperti itu. Di sini ada search seperti search pencarian anggota yang sebelumnya. Kita dapat mencari misalkan pada waktu beli perlengkapan kantor.
oh maaf ini salah pengetikan, misalkan beli perlengkapan kantor. Jadi kalau misalkan data tidak ditemukan, maka mengeluarkan pesan yang Anda cari tidak ditemukan, misalkan seperti itu. Nah, ini data yang Anda cari ditemukan, beli perlengkapan kantor sebesar 500.000. Seperti itu. Untuk editnya sama seperti sebelumnya, edit pengeluarannya apa, harganya berapa, kemudian tanggal pengeluarannya tanggal berapa, seperti itu. Nanti di dalam dashboard juga akan mengalami perubahan data yang tadinya jumlah pengeluaran hanya 1, kita tambahkan tadi beli perlengkapan kantor, maka menjadi jumlah pengeluaran 2. Yang tadinya 500.000 untuk pengeluaran yang pertama yaitu pengeluaran ShopeePay 500.000, kemudian kita tadi sudah tambahkan untuk beli perlengkapan kantor misalkan 500.000, maka jumlah pengeluarannya menjadi 1 juta. Di dalam dashboard ini menyesuaikan data-data apa yang sudah kita ubah atau kita edit, maka dashboardnya juga akan mengalami perubahan seperti itu. Untuk riwayat, kita beralih ke akun. Untuk riwayat, nah ini profile admin website. Untuk pengubahan nama, misalkan ada di pengaturan. Nah ini ganti nama, misalkan cuman admin. Nah gambarnya bisa diganti, bisa sesuai apa yang kita mau, misalkan update. Ini harus ganti gambar terlebih dahulu ya, kita harus memilih file dari PC atau laptop kita masing-masing. Kemudian untuk ganti password, yang ganti password lama sebelumnya apa, bisa diganti password baru, kemudian konfirmasi password baru, dapat diulangi password baru, kemudian di-update. Sekian demo dari saya atau presentasi dari saya terkait dengan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi manajemen cash untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.